السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أمرنا بلزوم الجماعة ونهانا عن الاختلاف والتفرق. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Para jemaah muslimin, salat subuh rahimakumullah. Izinkanlah kami di sini akan menyampaikan untayan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertemakan saling menyayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah yaqulu yawmal qiyamah Aina mutahabbuna bijalali Al-yawma udhilluhum Fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Sahih Muslim. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal berkata pada hari kiamat, mana orang-orang yang saling menyayangi demi keagunganku? Hari ini aku naungi mereka dengan naunganku. Di hari tiada naungan selain naunganku. Hadis riwayat Muslim. Isi kandungan hadis, menyayangi karena Allah Subhanahu wa taala, membangun persahabatan dan pertemanan atas dasar iman adalah kenikmatan dunia yang mengantarkan kepada kenikmatan yang abadi. Bila kita menjalin ikatan kasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala, bersua karena Allah dan berpisah karena Allah, kita akan mendapatkan kenikmatan terindah dan teragung nan abadi kelak di akhirat berupa naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan untuk mereka sebuah kenikmatan yang sangat agung, yaitu mereka bisa merasakan manisnya iman. Beliau bersabda, barang siapa yang ingin sekali merasakan manisnya iman, hendaklah menyayangi saudaranya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad. Adapun kelak di hari kiamat, orang yang sayang karena Allah Subhanahu wa taala membuat iri banyak orang sebab mereka memiliki posisi istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para nabi dan para syuhada pun menginginkan kedudukan mereka. Kemuliaan ini khusus dianugerahkan untuk mereka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di sekeliling arsy terdapat beberapa mimbar yang terbuat dari cahaya. Di atas mimbar itu terdapat sebuah kaum, pakaian mereka terbuat dari cahaya dan wajah mereka bersinar. Mereka itu bukan para nabi dan juga bukan para syuhada. Para nabi dan para syuhada menginginkan kedudukan seperti mereka. Lalu Abu Hurairah berkata, wahai Rasulullah, sebutkan sifat mereka kepada kami. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka adalah orang-orang yang saling menyayang karena Allah Subhanahu wa taala, selalu duduk bersama membahas perihal agama karena Allah dan saling berkunjung karena Allah. Hadis riwayat An-Nasa'i. Persaudaraan yang tidak didukung oleh keimanan tidak akan membawa kemaslahatan dan manfaat yang saling timbal balik. Begitu juga bila kita dapati keimanan yang tidak didukung oleh persaudaraan, maka bisa kita simpulkan betapa rendah kadar perimanan itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencinta. Maukah aku tunjukkan kepada kalian kepada sesuatu yang jika kalian lakukan akan saling mencinta? Sebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wadda. Yang artinya, sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang kepadanya. Hadis Al-Quran surah Maryam surah ke-19 ayat 96. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan sebelum kita mengakhiri pembacaan hadis kali ini. Alangkah baiknya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ya Allah yang Maha Besar, yang Maha Kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, bapak ibu jemaah salat subuh Masjid Zuratul Abrar dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqamah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas, berkah, agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang salih dan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang salah itu dari saya. Kalau ada benarnya itu mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.